Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ba'd. Selamat malam dan salam bahagia untuk teman-teman semuanya, subscriber dan pemirsa Sabda Gaib dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun, dan juga rezeki mengalir dan tak kurang dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan pada malam hari ini Sabda Gaib akan mencoba menjelaskan tentang pusaka atau tosan aji. Di samping kiri saya sudah ada Kang Tejo seperti biasanya yang akan mencoba menjelaskan apa itu tosan aji dan apa manfaat dan juga kelebihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo Kang. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit menerangkan tentang apa itu yang dimaksud dengan pusaka atau tosan aji. Pusaka atau tosan aji memiliki jenis yang beragam, baik itu jenisnya seperti keris, seperti Tumbak. ya betul, ada tumbak, ada sejenis, pokoknya banyak lah jenis-jenis pusaka itu. Bahkan ada juga yang bentuknya itu seperti mustika. Semuanya itu tentunya untuk menghormati leluhur kita itu nggak apa-apa kalau misalkan kita mempunyai, tapi jangan sampai kita itu mengagung-agungkan ataupun berlebih-lebihan memperlakukan tosan aji tersebut. Seperti itu. Ya, bahwasanya dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak sekali pusaka yang beragam. Contohnya di malam hari ini kita membawa dua buah contoh. Yang saya bawa ini satu adalah kujang yang kita kenal sebagai pusaka dari Pajajaran, yaitu dari Sunda, Jawa Barat. Yang satu lagi kita membawa satu keris kecil yang berbentuk tombak. Itu. Malam hari ini kita bukan akan membahas tentang khodam dan semacamnya, bukan dari isi dari pusaka ini, namun tentang cara memperlakukan dan sikap kita terhadap tosan aji, begitu ya Kang? Iya, betul. Bahwasanya kita sah-sah saja mempunyai barang seperti ini, merawatnya, bahkan juga memilikinya. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi adalah fondasi keimanan kita harus juga kuat. Satu, jangan pernah menganggap barang seperti ini tuh mempunyai kekuatan yang melebihi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya khodam ataupun semacamnya itu hanyalah sebuah perantara. Tapi mutlak kekuatan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Terus monggo Kang, selanjutnya ada apa yang dibahas lagi? Tentang tata cara perawatan benda pusaka. Seperti ini ya, misalkan kita mendapatkan warisan dari leluhur kita, dari orang tua kita berupa benda pusaka. Itu sebenarnya wajib untuk kita jaga, tapi ingat tidak boleh melebih-lebihkan benda pusaka tersebut. Perlu kita jaga, dan kalau bisa kita rumat. Rumatnya itu bisa dicuci, Dimandikan, dijamas, penjamasan setahun sekali ataupun setahun berapa kali. Tipe-tipe benda pusaka itu memang ada yang memiliki khodam, memang betul.
dan juga ada yang berenergi negatif ataupun berenergi positif. Jadi ingat, jangan sekali-kali Anda sering mencari atau suka dengan benda pusaka, ingin memiliki benda pusaka yang banyak, tapi tidak tahu energinya negatif ataupun positif. Karena perlu diingat, jika kita memiliki benda pusaka yang energinya negatif, jika kita tidak pandai-pandai mengendalikan diri kita, maka nanti bisa jadi benda pusaka tersebut juga akan mempengaruhi kita ke belakangnya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya pusaka itu, ya kalau kita yang nggak bisa mengendalikan, ya kita nanti yang akhirnya akan dikendalikan. Seperti itu. Itu efek dari dari benda pusaka juga. Yang pemilik ataupun pembawanya tidak bisa mengendalikan si barang pusaka ini. Betul, makanya jangan suka ngoleksi benda pusaka kalau tidak tahu itu fungsinya apa dan energinya seperti apa. Untuk pesan seperti kaum muda yang biasanya hobi sekali mempunyai barang-barang seperti ini di luar kepentingannya masing-masing. Mungkin yang seorang pemuda mungkin yang masih suka hura-hura, ya kan? Biasanya sering mengumpulkan ini satu, mungkin percaya kalau ini pusaka bisa membuat kita kebal, mempunyai kelebihan membuat kita bisa lebih mempunyai daya tarik. Nah, itu yang kita akan luruskan pada malam hari ini. Kembali lagi seperti tadi, benda pusaka ataupun khodam hanyalah sebuah perantara. Hanya perantara. Dikatakan perantara berarti ada hal yang lebih besar dari itu semuanya. Yaitu satu tadi, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jangan sekali-kali pernah menyekutukan Allah dengan apapun, termasuk dengan pusaka dan khodam yang lain-lain juga. Seperti itu. Ngoten nggih, Kang? Iya. Terus? Karena memang keistimewaan dari benda-benda pusaka semacam ini itu memang karena pembuatannya dulu dilakukan tidak asal-asalan. Tentunya ada tirakat, ada laku batin, laku spiritual yang dilakukan pembuatnya atau si empu-empunya. Iya. Jadi misalkan kita kita mempunyai atau kita memiliki, dilihatlah dari segi tersebut, dari segi keindahannya, dari segi pamornya juga. Jangan kita agung-agungkan sebagai sumber dari kekuatan yang teramat dahsyat. Tetap kekuatan tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pusaka-pusaka semacam ini itu memang, jika memang itu tinggalan dari orang tua atau warisan dari leluhur-leluhur kita, wajib kita jaga. Seperti itu. Untuk penegasan saja, bahwasanya kita boleh memilikinya hanya untuk untuk hanya nguri-nguri kabudayan. Anggap saja nguri-nguri kabudayan. Orang zaman sekarang belum tentu bisa membuat barang-barang seperti ini, pusaka seperti ini. Jadi dipikir saja, wis kangelan, sudah sangat sulit membuat seperti ini, terus generasi berikutnya menyepelekan barang seperti ini. Itu yang salah, kan? Iya, betul. Kita sebagai generasi penerus atau generasi yang akan datang, jangan gampang menyanyiakan warisan atau adat istiadat yang sudah ada. Karena orang zaman dahulu membuat membuat adat ataupun membuat pusaka seperti ini menggunakan laku dan juga tirakat seperti yang dikatakan Kang Tejo tadi. Ngonten. Jadi apa susahnya kita sebagai generasi baru untuk melestarikan apa yang sudah ada?
Seperti contohnya tosan aji, pusaka, ataupun adat yang sekitar-kita yang misalnya sedekah bumi ataupun yang lain-lain, itu memang perlu kita jaga. Satu, manfaatnya adalah untuk menjaga kelestarian adat. Dua, merawat. Dan tiga, untuk menjaga kelestarian budaya asli dari Nusantara. Yang mohon maaf, jikalau kita sebagai generasi muda, kalau tidak bisa merawatnya, lama-kelamaan adat dan juga kebiasaan asli dari warga Nusantara akan punah seperti itu. Gelos ya. Kalau kita sebagai generasi muda tidak sadar bahwa pentingnya merawat budaya atau merawat warisan yang ada dari empu-empu kita terlebih dahulu, akan punah seiring berjalannya zaman dan peradaban seperti itu. Baik teman-teman semuanya, pemirsa dan subscriber Sabda Gaib dimanapun Anda berada, melanjutkan part yang sebelumnya. Di part kali ini kita akan meneruskan obrolan kita seputar tentang tradisi dan juga warisan leluhur yang perlu kita rawat dan kita jaga. Seperti itu. Contohnya kami dari masyarakat asli Pulau Jawa, tentunya kita wajib untuk melestarikan dan menjaga budaya yang ada di Jawa. Kami yang dari Jawa Tengah, contohnya saya dan Kang Rejo yang dari Jawa Tengah, menjaga apa yang ada dan istiadat yang ada di Pulau Jawa Tengah. Seperti contohnya yang ada di lingkungan kita, Kang, seperti sedekah bumi, kemudian hajatan, dan juga yang lain-lain seperti itu. Dan tentunya sama, pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, seperti yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dimanapun Anda berada, kalian juga harus wajib mempunyai pemikiran seperti itu. Bahwasanya kita harus sadar untuk menjaga adat dan juga kebiasaan dari leluhur kita yang baik-baik tentunya, itu wajib kita untuk melestarikan dan menjaganya. Karena membangun itu lebih mudah, tapi melestarikan dan menjaga itu lah yang lebih sulit dan perlu kita tekankan untuk kita lakukan seperti itu. Ya. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang tosan aji dan juga pusaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mungkin Kang Bejo ada yang disampaikan terlebih dahulu tentang pembahasan kita tadi tentang tosan aji dan juga pusaka. Mungkin ada yang kurang atau ingin disampaikan kembali, monggo. Baik, jadi seperti ini. Misalkan kita memiliki tosan aji di rumah itu pada dasarnya wajib untuk kita jaga kalau memang itu adalah warisan leluhur kita. Misalkan juga ada dapat atau hasil dari penarikan atau apapun itu, diingat, yang perlu diingat adalah jika kita tidak tahu tentang energinya, tanyakan kepada yang lebih tahu energinya positif atau negatif. Dan cocok tidaknya dengan diri kita. Betul, seperti itu. Jangan sampai kita mendapatkan suatu tosan aji atau barang yang energinya negatif, nanti akan berdampak yang tidak baik dalam kehidupan kita. Betul, kehidupan kita. Apalagi apalagi juga yang sudah mempunyai keluarga, mempunyai rumah tangga, itu efeknya sangat terlihat sekali, kan? Ya, tergantung dari energinya. Seperti itu. Betul kan? Cukup. Itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini tentang tosan aji dan barang bertuah lainnya. Mungkin teman-teman yang ingin disampaikan atau apa yang kurang dari pembahasan ini bisa disampaikan lewat kolom komentar. Itu kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata atau penyampaian dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami dari Sabda Gaib meminta maaf yang sebesarnya jika ada kekhilafan dalam pengucapan ataupun penyampaian dari pembahasan malam hari ini. Betul, kan? Betul. Sekian
ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.